Alkitab setahun hari ke-286, 13 Oktober, dari Mazmur 119 ayat 25 hingga 32. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. 2 Tesalonika 1 dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Lama Yeremia 27 hingga 29. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimkanlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan. Sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu.
tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia Raja Yehuda aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel. Taklukkanlah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, sebab aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka? Baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal di dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda ke dalam pembuangan. Beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk ke Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Jekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan seluruh mata rakyat, seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan bernubuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam,
Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maasea, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin.